Diberitakan oleh Tuttosport, bahwa Jose Mourinho setelah memutuskan untuk tetap bersama AS Roma usai musim 2022/23 berakhir tertarik untuk menekan kontrak baru. Laporan itu menjelaskan jika Mourinho bakal memperpanjang kontrak 2 tahun setelah mengadakan pembicaraan dengan Presiden klub Roma Dan Fredkin. Menurut Dan Fredkin, Jose Mourinho adalah orang yang tepat untuk tetap menangani AS Roma dan Giallorossi diberitakan akan melakukan apa saja untuk mengamankan jasanya untuk waktu yang lebih lama. Jika pelatih sepak bola berusia 60 tahun menekan kontrak baru 2 musim, akan mempengaruhi masa depan pemain. Salah satunya adalah Paulo Dybala. Dari berita yang beredar, Dybala masa depannya di AS Roma juga akan bergantung dengan Jose Mourinho. Jadi pemain sepak bola asal Argentina bisa lebih lama lagi di Olimpico. Dengan situasi ini El Shaarawy mau bertahan di AS Roma. Karena faktor Jose Mourinho, sekian pembahasan pemain yang setia bersama Roma. Steven El Shaarawy. Sang pemain tetap memiliki cinta ke Giallorossi. Meski banyak tawaran ia ingin bersama Roma musim depan. AS Roma siapkan 8 juta euro untuk boyong Mauro Icardi, sementara Thiago Pinto bungkam soal David Fratesi setelah bertemu perwakilan Sassuolo. AS Roma mulai masuk ke dalam rumor bursa transfer musim panas 2023. Salah satu pemain yang kini dikabarkan sedang diincar adalah Mauro Icardi. Pemain yang pernah moncer bersama Inter Milan itu mendadak kehilangan ketajamannya saat bergabung dengan Paris Saint-Germain. Ia pun dipinjamkan ke Galatasaray di musim 2022/2023. PSG dan AC Milan dengan penuh semangat memasuki persaingan untuk merekrut Marcus Thuram, yang telah lama berada di radar Inter Milan. Meskipun belum ada banyak momentum akhir-akhir ini, AC Milan dilaporkan juga mengincar sang penyerang. Menurut Sport Mediaset, sementara raksasa Ligue 1 bisa mengalahkan saingannya dalam gajinya, sang striker memiliki beberapa keberatan. Dia ingin bergabung dengan tim di mana dia akan memiliki peran utama menjelang kejuaraan Eropa 2024. Pemain tengah Juventus menjajaki kemungkinan memulangkan Nicolo Zaniolo ke Liga Italia, Serie A, pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Kesempatan ini hadir setelah ex-penggawa AS Roma ini ingin kembali bermain di Italia setelah 6 bulan bermain di Galatasaray. Zaniolo sendiri berlabuh ke Turki pada bursa transfer musim dingin 2023 lalu, dan berhasil tampil gemilang bersama Galatasaray. Dari 11 penampilan bersama raksasa Turki itu, ia mampu menyumbang 5 gol dan 1 assist di berbagai ajang yang diikutinya. Mengingat usianya masih muda, yakni 23 tahun, ex-jebolan Akademi Inter Milan ini ingin kembali ke level teratas dan bermain di Italia. Apa jadinya jika Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani gagal membeli Manchester United dan beralih ke raksasa Liga Italia, Serie A, AC Milan? Meski terdengar sebagai angan-angan yang jauh, hal tersebut tentu saja tidak mungkin terjadi. Apalagi, upaya kubu Sheikh Jassim untuk mengambil alih Manchester United dalam beberapa waktu belakangan tidak menemui hasil yang positif. Salah satunya seperti diwartakan pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, Sheikh Jassim kabarnya sudah mengajukan penawaran sampai 5 kali untuk Manchester United. Masih dalam laporan yang sama, titik kesabaran pihak Sheikh Jassim konon sudah terkuras berada di ubun-ubun. Setelah melepas tawaran kelima, mereka menyerahkan keputusan kepada pemilik Manchester United untuk mengambilnya atau tidak sama sekali. Namun menjadi konglomerat yang punya kapasitas membeli klub sepak bola dengan nama besar dan reputasi mentereng, Sheikh Jassim tentu tidak perlu khawatir. Masih ada banyak klub top di luar sana yang bisa ia lirik jika nanti gagal memiliki Manchester United. Salah satunya adalah AC Milan. AC Milan sendiri dimiliki oleh Gary Cardinale bersama Redbird Capital Partners yang saat ini sedang mengalami masalah internal di manajemennya. Gebrakan besar tengah digodok oleh manajemen Liga Italia, Serie A, dalam misi untuk membuat kompetisi mereka menjadi semakin menjual di mata publik. Salah satunya adalah dengan mengubah nama Serie A serta modifikasi lain yang diharapkan bisa membuat liga kasta teratas negeri pasta tersebut bisa kian diterima oleh kalangan luas. Usulan tersebut dibocorkan oleh CEO dari Liga Italia, Luigi De Siervo, yang berambisi membuat Liga Italia kembali menjadi yang terbaik di dunia. Pada AS, pria 54 tahun itu memberi info jika nantinya untuk promosi dan penyiaran internasional Serie A akan diberi nama Serie A Made in Italy atau Serie A Buatan Italia.
belum diketahui kapan kebijakan ini akan berlaku dan apa sebenarnya filosofi di balik nama baru tersebut, namun yang jelas De Ciervo cukup berapi-api dalam menjalankan proyeknya. Gelandang Argentina, Angel Di Maria mengonfirmasi akan meninggalkan Juventus. Kontraknya habis pada akhir bulan ini. Di Maria mengaku dengan berat hati dia meninggalkan nyonya tua setelah gagal membantu tim Massimiliano Allegri memenangkan trofi atau mengamankan posisi 4 besar. Ini adalah akhir dari periode yang sulit dan rumit, tulis sang gelandang di Instagram. Saya pergi dengan ketenangan pikiran bahwa saya memberikan semua yang saya miliki untuk membantu klub terus memenangkan gelar. Tetapi itu tidak mungkin, lanjutnya, saya pergi dengan rasa pahit karena tidak mencapainya. Tetapi dengan kebahagiaan membawa serta banyak teman dari ruang ganti yang luar biasa Juventus di mana saya menjadi bagiannya. Carlo Ancelotti tak habis pikir dengan keputusan AC Milan memecat Paolo Maldini. Pemilik Rossoneri dianggap sudah merusak tradisi klub. Maldini dipecat selang sehari setelah Milan melakoni laga pamungkasnya di Serie A 2022/2023. Milan menuntaskan musim di posisi ketiga dan nirgelar. Kondisi ini membuat Maldini makin lantang berteriak kepada pemilik klub Redbird untuk berinvestasi besar, agar Milan bisa bersaing lagi musim depan di kompetisi domestik dan Eropa. Sebab, Milan memang kesulitan untuk mempertahankan performa musim lalu setelah karena minimnya investasi. Gary Cardinale selaku CEO Milan kesal dan lantas memecat Maldini dari posisinya sebagai direktur teknik, sekaligus juga mencopot direktur olahraga Ricky Massara. Keputusan Cardinale ini lantas menimbulkan kegaduhan baik di level internal maupun supporter, mengingat pemecatan Maldini begitu mendadak. Padahal Maldini baru saja memastikan perpanjangan kontrak Rafael Leao. Tiadanya Maldini sebagai sosok yang dihormati di level manajemen dikhawatirkan akan berdampak negatif untuk persiapan tim menuju musim depan. Kondisi ini juga mendapat perhatian dari mantan pelatih Milan Carlo Ancelotti. Menurutnya, pemecatan Maldini menunjukkan manajemen yang tidak kompeten dan kurang mengenal sejarah klub dengan baik. Di Madrid, saya belajar bahwa sejarah itu harus dihormati, ujar Ancelotti kepada Football Italia. Presiden Napoli tegaskan tak akan jual pemain setelah Kim Min-jae diincar Manchester United musim depan. Saat berbicara dalam konferensi pers, Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis berjanji akan membawa timnya tampil lebih baik lagi di Liga Champions musim depan dan memastikan timnya tidak akan kehilangan pemain andalan. Dua pemain mereka, Victor Osimhen saat ini menjadi rebutan banyak klub top di Eropa dan bek Kim Min-jae dikabarkan akan bergabung dengan Manchester United dengan harga lebih dari 50 juta euro. Untuk saat ini, kami tidak akan menjual siapapun. Jika ada, kami akan mendatangkan pemain baru, kata De Laurentiis dikutip dari Football Italia. Kami memulai era baru dan saya harap ini bisa berlangsung selama beberapa tahun lagi, lanjutnya.